Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Kasih Enmat Kabupaten Cilacap, ya. Kemudian biasanya kalau dari kabupaten ini yang ikut itu utamanya ketua-ketua KKM, ya, ketua-ketua KKM Madrasah Sanawiyah dan seluruh kepala Madrasah Sanawiyah se-Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah wa syukurillah. Nahnu naqulu lakum ahlan wa sahlan bi qudubikum ila ma'hadina alladhi huwa jannatuna. Selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Haramain. Bagi kami tahiyat ahlan wa sahlan ini bermakna yang luar biasa. Ahlan itu bermakna bahwa kedatangan bapak-bapak dan ibu begitu datang sudah menjadi keluarga kami. Kami catat dari keluarga Pondok Pesantren Nurul Haramain. Amin. Baru yang keduanya ahlan wa sahlan. Setelah bapak dan ibu menjadi keluarga kami, mestinya segala sesuatunya mudah. Saling mudah menanya ini, mau minta ini, kalau ada kita punya saling bertanya, saling membantu ini itu kita saling mempermudah. Maka sekali lagi ahlan wa sahlan bi qudumikum ila ma'hadi Nurul Haramain. Alhamdulillah, kami merasa tersanjung ini ya untuk dikunjungi oleh sahabat-sahabat dari Cilacap ya, karena kami juga tidak tahu ini mimpi apa yang membawa Bapak Kasih ini dan Bapak Ketua dari kepala-kepala madrasah Sanawiyah se-Kabupaten Cilacap ini untuk berkunjung ke Nurul Haramain. Tetapi saya punya prinsip, tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Nah, itu menjadi keyakinan kami itu. Yang atas sudah mengatur Anda akan berkunjung ke sini besok untuk menguatkan silaturahim. Maka datanglah Bapak dan Ibu di Pondok Pesantren Nurul Haramain. Ya mungkin kalau kita tarik-tarik, ya mungkin ada informasi karena kebetulan juga mungkin karena ada kawan-kawan kami yang seangkatan yang alumni Gontor di sana mungkin ya ceritanya saya punya kawan tuh namanya Hari Habibullah di Lomba bukan pondoknya namanya Nurul Haramain. Mungkin ada yang cerita begitu. Atau kalau Nurul Haramain itu dekat dengan jalan jadi gampang dikunjungi. Nah, apapun alasannya ya yang penting antum ditakdirkan semua untuk bersilaturahim dengan Nurul Haramain. Kami yang merasa berterima kasih, kami yang merasa bangga dipercaya untuk menerima bapak-bapak dan ibu. Terus kami monitor informasi-informasi. Yang pertama kami mendengarkan informasi sekitar 70 atau 90 ya di awal. Kemudian karena kelompok ya kemarin sudah sukses superbike-nya, kemudian sebentar lagi akan ada motor GP-nya. Rugi kalau nggak ikut, mungkin ada keluarga-keluarga yang ikut ya, saudara, adik kakak, mungkin istri dan sebagainya ikut. Akhirnya katanya bertambah jumlahnya. Semakin banyak, semakin baik. Ya Allah, faqal jamaah. Pertolongan Allah, berkah Allah, perlindungan Allah itu jamaahnya semakin banyak. Tentu jamaah Islamiyahnya, yang jamaah umat Islam itu semakin banyak, maka berkah Allah akan semakin besar, perlindungan Allah akan semakin banyak, ya, dan silaturahim kita akan menjadi semakin kuat. Jadi ini kami yang sangat bersyukur ya. Kami sangat bersyukur. Ya mestinya kita terus menerus ini saling mengunjungi ya. Ya, terus menerus saling mengunjungi ya. Terus menerus saling mengunjungi. Jangan hanya bapak-bapak ya. Besok putra-putri Perunggu yang yang siswanya sudah datang ke Haramain ya. Amin. Ya. Nah, kita di Nurul Haramain ini ya seperti yang bapak-bapak ibu alami juga di sekolah masing-masing mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Arab itu
Kalau tidak dikhususkan waktu dan tempatnya, biasanya kemampuan komunikasi itu nggak muncul. Nurul Haramain punya tempat namanya Madani Super Camp. Di sana kami menggembleng anak-anak untuk berbahasa Inggris selama 3 bulan. Mirip banget dengan apa yang ada di Pari, ya, kampung Inggris. Tapi ngapain kirim ke Pari kalau sudah ada pondok pesantren yang siap menyambut bapak-bapak di sini? Kalau dia belajar bahasa Inggris 3 bulan di sini, plus keliling tempat-tempat rekreasi di seluruh Lombok. Nah, Asik. iya. Kenapa? Karena dari Jambi saja itu sudah beberapa kali mengirimkan santri dan santriwatinya di sini. Jambi, dari Jambi, ya kebetulan teman saya namanya Ustaz Bustami di sana itu punya pondok pesantren. Sana Khairi itu di Lombok itu ada camp bahasa Inggrisnya, dia kirim. Ya setelah selesai kursus bahasa Inggris udah keliling Lombok. Mereka dapat bahasa Inggrisnya, mereka juga dapat melihat alam, ya alam yang ada di Lombok. Karena ya kita sebagai umat Muslim, Lombok ini banyak orang Islam. Ngapain pilih Bali? Kalau saudara kita lebih banyak di sini. Dan katanya kalau mau melihat Bali itu lihat ke Lombok. Artinya pemandangan-pemandangan yang ada di Bali itu juga ada di sini, ya ada di sini. Ya alamnya, gunungnya, air terjunnya, kemudian makanya mestinya Bapak tambah lagi waktunya itu supaya lebih. Ya supaya lebih lengkap tempat yang dikunjungin, gitu ya. Ya kalau tidak Bapak dan Ibu, maka putra putri Bapak dan Ibu kirim dia untuk ke sini untuk belajar bahasa Inggris. Kita juga baru saja dari kunjungan kepala-kepala sekolah dan akan siap untuk mengirim anak-anaknya di bulan Februari ini untuk ikut kursus bahasa Inggris di Pondok Pesantren Nurul Haramain, di campnya, ya bukan di pondoknya, ada camp kita. Ya, andikan schedule Bapak tidak terlalu padat itu, atau kalau schedule-nya sore-sore udah selesai, udah bisa nginep di sana. Ya, yang nginep ala santri gitu ya, nginep ala santri ya pakai kasur di. Tapi udaranya bagus, alamnya bagus. Kalau orang bilang ada beberapa tamu kita yang berkunjung di sana, ini kita langsung rekreasi di sini karena tempatnya untuk camp bahasa Inggris ini, insya Allah menarik, udaranya menarik. Kemudian kita belajar semua di sawung-sawung, itu ada 20 sawung kita untuk belajar di sana supaya lebih mudah komunikasi antara tutor dengan anak-anaknya. Kita hari kemarin kita menamatkan angkatan yang ke-12 mungkin ya. Angkatan yang tahun yang ke-12 yang kursus bahasa Inggris. Yang kursus bahasa Inggris, alhamdulillah bagus karunya ya. Alhamdulillah bagus hasilnya. Jadi cara kita melihat hasilnya itu, mereka membuat drama. Banyak dramanya dan banyak yang tampil. Memang disengaja supaya jangan hanya nanti wali murid bilang, wah ini yang tampil yang pintar saja, ini tunjukkan yang lainnya mana. Enggak, banyak yang tampil, hampir 100 orang yang tampil dari 350 anak yang ikut kursus. Jadi kemarin yang ikut kursus itu bukan 20-30, 350 yang ikut kursus. Nah, karena anak-anak kita perlu kita bekali dengan pengetahuan bahasa Inggris. Ya sudah, nanti kalau kita perpanjang silaturahim kita nanti putra putri Bapak, ya kepala sekolah buatlah dispensasi 3 bulan. Yang penting kamu pintar bahasa Inggris, balik sini, aturlah waktunya itu ya. Nah, nanti kalau terlambat urusan pelajarannya ya minta guru matematika privat sedikit, kejar sedikit. Begitu. Kalau enggak begitu, enggak bisa ngomong anak kita Pak. Ya, enggak bisa ngomong. Jungkir balik guru bahasa Inggrisnya itu kalau dengan kurikulum di sekolah dan di sekolah saja susah sekali. Kami sudah mencoba begini, susah. Nah dengan di camp seperti itu, alhamdulillah sudah bagus. Nurul Haramain hari ini santri dan santriwatinya itu sekitar 2.500 ya. 2.500. Dengan rumus yang tadi Pak, saya bilang yang di awal itu, semakin banyak santri kita, semakin luas lahan perjuangan kita, semakin besar barokah Allah itu akan turun kepada kita. Amin. Jadi begitu ya. Sehingga semakin luas lahan perjuangan, saya bilang kepada guru-guru, berarti guru-guru dituntut semakin serius untuk ngurus anak-anaknya. Semakin bertambahnya jumlah
pertanda masyarakat kita percaya dengan sekolah yang kita kelola. Dengan sekolah. Wah, pasti dia banyak bertanya, ini orang main dapat bantuan dari mana? Halo. Udah selesai udah. Dapat bantuan dari sana, bantuan utamanya itu. Ada dulu dari apa yang pihak pemberi bantuan datang kepada saya, Bapak, kalau Bapak tidak menyisihkan 20%, tahun depan kami tidak bisa memberikan bantuan. Coret nama Haromain dari catatan Bapak. Dia bilang. Ya, buktinya alhamdulillah tetap rezeki itu ada. Yang ngaturnya bukan manusia, sana yang ngatur. Ya, kan kita ngatur sekolah agama, ngatur pondok pesantren kan harus pakai manajemen ilahiyah kan? Iya. Jangan pakai manajemen manusia saja. Kalau manajemen manusia itu apa katanya? Kalau kita berikan makanan, keluarin uang makanan untuk guru-guru, maka dana sekolah habis. Itu manajemen manusia. Siapa yang kita beri makan itu? Guru. Siapa itu guru? Hampir menjadi wakil rasul itu di muka bumi ini. Itu yang kita beri. Betapa berkah Allah akan turun. Nah ini saya colek kepala sekolah ini yang malas-malas memberikan konsumsi yang menarik untuk gurunya. Makhluk mulia yang kita jadi. Guru kita itu kita sedang memberikan apa namanya ya? Seadanya yang kita punya di makhluk mulia. Wahai guru, engkau adalah utusan dari Allah, hampir menjadi wakil rasul di sini. Hampir kadal mudaris ayyakuna Rasulullah itu kata filosof kita. Jadi jangan berpikir nih ngeluarin uang untuk guru habis dong uang. Enggak percaya Allah gantiin nanti dengan yang lebih banyak. Allah. Ya? Makanya kalau setelah ini berikan konsumsi yang menarik di sekolahnya ya. Amin, amin, amin. Kalau dia menarik konsumsi, perhatian kepala sekolah bagus. Guru semakin semangat, anak semakin berkualitas, orang tua semakin bersyukur. Besok apa kita sekolah apa bisa kita bantu? Nah, itu kira-kira begitu. Ini harus begini manajemennya, manajemen ilahiyahnya begitu. Jangan dihitung kurang begini aja, jangan. Maka insya Allah itu semua akan mendatangkan. Kan kita kan masalah agama kan? Jangan dikelola dengan cara kapitalis semua, ya? Jangan dikelola dengan cara kapitalis semua. Ya, alhamdulillah. Dengan cara seperti itu bertambah kepercayaan masyarakat, ditambah muridnya, bertambah santri dan santriwatinya. Amin. Ya, ketika santri dan santriwati sering beli buku ke kota. Bapak Ketua Yayasan juga yang juga masih saudara ya karena masih unsur keluarga lebih kental. Ya, tapi kalau keluarganya berjuang untuk lillah, ya. Kenapa? Bilang ini anak-anak ini lelah ini bolak-balik ini untuk ke nyewa mobil dan lain sebagainya. Belikan bis. Kita bilang hati-hati berbicara nanti terwujud nanti. Rasul. Kalau untuk tujuan baik ngomong saja. Nanti Pak sekolah kita kayaknya akan hebat gerbangnya. Ngomong saja. Itu kan mengganggu bawah sadar kita sehingga mewujudkan sesuatu yang baik. Ya. Jangan, ini kayaknya sekolah kita akan mundur. Kayaknya anak-anak tidak semangat. Kayaknya buku-buku ini mau habis. Itu pikiran negatif. Ya kata orang berpikirlah positif. Meskipun buku kita begini kayaknya ini rupa-rupanya harus semakin meningkat. Kayaknya guru-guru semakin semangat nih. Kayaknya sekolah kita akan maju. Kayaknya terus berpikir dan harapkan yang positif. Betapa kecilnya bagi yang Maha Kuasa untuk mengabulkan permohonan kita. Amin. Subhanallah. Nggak ada uang. Jangan remehkan Allah yang Maha Kaya. Allah. Kita tidak punya uang. Bapak berjuang di sekolah agama. Ya, asalkan perjuangannya ada dan ada kesabaran, tunggu rezeki dari yang Maha Kaya yang kalau nggak percaya begitu, segala pikiran dikeluarin habis. Kok nggak mikir barokah? Bagaimana kita mengelola sekolah-sekolah agama dengan manajemen kapitalis? Jadi dengan manajemen ilahiyah, maka Allahu yudha'ifu liman yasha, akan memperbanyak sesuatu sesuai dengan keinginannya. Rezekinya diperbanyak, kecintaan wali murid diperbanyak, ya. Kemudian, ya kalau bagi kami, bagi guru-guru di sini,
dampak akhirnya ya kita harapkan dampak amal jariahnya kita punya semakin banyak alumni, semakin banyak anak yang berdoa untuk kita. Ketika kita di kuburan nanti dan tidak bisa lagi dapat tambahan pahala. Aduh, timbangan kita begini, ada kiriman doa untuk guru kita yang sudah mengajar kita. Mari kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah berat ke surga. Dari siapa kiriman? Dari anak-anak kita yang kita sudah mengajar. Manajemen ilahiyah. Ya. Jadi insya Allah ya. Karena kita ini satu visi kita ini kan kita sekolah agama. Kita sekolah agama dan kita bersama-sama di bawah Departemen Agama juga ya bersamaan ya. Jadi saya sangat merasa nyaman saya di bawah Departemen Agama. Pernah diajak untuk gimana tuh debut enggak? Saya di sini aja deh. Jadi masalahnya bukan di sana tuh di sini. Bagaimana kita mengelola masalahnya? Ya. Nah, yang tadi itu hati-hati terwujud. Alhamdulillah hari ini kita sudah punya 3 bis ya, 3 bis untuk membawa anak-anak belanja, beli buku. Anak-anak kadang-kadang ya namanya manusia, kadang-kadang perlu diajak rekreasi juga kan? Pakai rekreasi. Dampak sampingannya ada orang lihat, loh saya lihat Haromain punya bis keliling, bisa dipakai enggak? Boleh silakan dipakai. Oh Ustaz kita bisa enggak ambil? Ya itu kalau urusan bisnis harus profesional. Saking profesionalnya Pak, kita guru-guru sini yang terlambat bilang kepada sopirnya itu yang terlambat bilang, kita mau pakai besok. Ustaz sudah dipesan 3 hari yang lalu. Oh, kami cari yang lain. Jadi ada saatnya profesional, ada saatnya bersedekah. Kalau memang benar-benar layak untuk diberikan sedekah, kita berikan sedekah. Ya. Tapi kalau sudah urusan yang begini harus dikelola dengan cara yang begini juga kan? Ya. Nah, nanti urusan sedekah tetap ada, tapi babnya lain. Ya. Babnya lain. Nanti kalau pedagang kita tidak ada yang untung semuanya, siapa yang mau berdagang? Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi kami merasa sangat berbahagia Bapak dan Ibu mau berkunjung di sini. Kemudian guru-guru kita hari ini berjumlah 340. Subhanallah. Ya. Jangan khawatir ya, jangan. Ini semakin banyak guru semakin banyak berkah. Udah, titik. Jangan kalau semakin banyak guru nanti semakin banyak konsumsi yang habis, semakin banyak anggaran. Kapitalis punya manajemen itu ya. Tapi kalau manajemen wilayah al-barakatu ma'al Antarokat mangan sama. ya terbukti. Tapi kebalikannya lagi, ini yang sering terjadi mungkin di sekolah-sekolah bapak-bapak. Guru-gurunya diangkat K3 menjadi pegawai negeri, mungkin ada juga sekolah swasta mungkin ya. Ya. Gurunya diambil dibawa ke tempat lain. Dulu kita susah, sekarang enggak. Datang dia, alhamdulillah Nanda, kamu membawa visi Nurul Haromain dimanapun kamu mengajar. Tetap disiplin, tunjukkan kerja yang bagus. Kamu pergi bersama dengan doa-doa kami semua. Bismillah, berangkat. Jadi dia melaksanakan tugas di tempat tugasnya. Mantap. Tapi kejadiannya saya juga susah. Begitu dia ngajar dia di sana, Ustaz berat sekali saya tinggalin Haromain. Tetap saya ngajar di Haromain meskipun saya lelah sudah tak apa-apa, hari Ahad tak apa-apa. Tetap dia ngajar di sini. Dia tadi itu mungkin dia tidak mau meninggalkan barokah asalnya. Ya, saya masih ingat ada ustazah kita namanya Ustazah Rukaya. Ustazah kita namanya Indrayani. Banyak tercatat. Ustaz-ustaz kami yang sekarang yang akhir-akhir begitu mendapat Ustaz calon sebagai menteri, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau di dalam enggak sih kita dorong-dorong jadi pegawai percaya di sini. Tapi kan kadang-kadang dan tidak ada masalah bagi kami. Ya, oke. Kalau kamu lulus, alhamdulillah. Pakai SOP Nurul Haromain. Nah, dalam pengertian harus utamakan pengabdiannya, utamakan disiplinnya. Bekerjalah yang terbaik meskipun yang lain tidak mau melakukan yang terbaik. Nah, kami dengar setelah itu, Ustaz, saya diangkat dari tangan kanan kepala sekolah. Nah, kan keren kamu di sana, saya bilang. Setelah itu kita tunggu, ini anak mana nih masuk Haromain? Saya dari Lombok Utara. Kok Lombok Utara? Iya, katanya ada alumni Haromain yang ngajar di sana. Saya disuruh masuk ke sini, katanya. Jadi kita dirikinkan murid dan itu tidak kita bayangkan sebelumnya. Ya, dia ternyata
Anak-anak kita masih ingat kita, dia kirimkan kita murid. Ya, dikirimkan kita murid dari mana? Siapa yang? Kan ada guru Haramain yang ngajar di sana. Oh ya, iya, saya disuruh ke sini oleh itu manajemen ilahiyah yang harus kita utamakan dalam mengelola institusi-institusi keagamaan. Ya. Ini Haramain tidak ada yang tertutup, ya semuanya terbuka, ya semuanya terbuka, ya sehingga nanti apapun yang ditanyakan silahkan saja tanyakan apa saja. Apa mungkin katanya unit-unit usaha mau berkunjung, melihat, mencatat, memfoto, tanya resepnya, nggak ada yang tutup-tutupi, ya. Kami bukan McDonald yang harus ada resep rahasia, enggak, kita bongkar supaya banyak kawan-kawan kita yang maju, ya. Kami mendapatkan informasi di Lombok Timur itu ada orang membuat bagre enak juga katanya, terkenal juga. Terus bagaimana? Dia katanya pernah belajar di Haramain. Kami bersyukur, ya. Enak sekali. Di mana belajar? Di Haramain. Nah, serius ya Haramain mengelola pendidikan. Besok kita kirim anak kita ke sini. Datang lagi orang yang berdoa, bersama kita berjuang menuntut ilmu, ya. Ada harapan kita nitip doa sama anak-anak kita yang sudah belajar di Haramain. Kalau rezeki, dari 0 sampai 1-nya itu semua Allah sudah tulis, ya. Dimanapun kita rezeki kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini saja yang dapat kami sampaikan. Hal-hal yang lain nanti silakan kita berdiskusi. Ini mumpung sudah dibagi, ini juga dibuat di depan kita sendiri nih. Haramain Bakri, ya, Haramain Bakri, silakan dicicip. Ya, silakan dicicip. Ini saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.